Orang muadzin itu tidak boleh marah kalau ada orang lain yang mengumandangkan azan karena dia berhalangan. Kayak bengeh tanya kai koh janrok, kai cok jadwal rok, ya, kai teken ini ya, kayak bengeh tanya. Nah, nyan yang kedua. Yang keempat warabiu ayyuhsinal adzan. Seorang muadzin itu hendaknya memperbagus suara adzan. Jadi di saat dia mengumandangkan adzan dengan suara terbagus, dengan irama yang terbagus sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang keutamaan azan. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan pahala yang didapatkan oleh para muadzin. Malam ini kajian kita adalah tentang bagaimanakah seorang muadzin bisa mendapatkan pahala-pahala yang telah tersebut seperti kajian malam yang lalu. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an yahtajul muadzinu ila isyri khisalin hatta yanala fadlal muadzinin. Al-faqih Abu Laisi Samarqandi, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, seorang muadzin membutuhkan kepada 10 macam sifat sehingga ia mendapatkan keutamaan para muadzin. Jadi keutamaan yang telah disebut dalam kajian kita yang lalu, pahala-pahala yang telah tersebut dalam kajian kita yang lalu para jemaah, baru didapatkan oleh seorang muadzin. Dia harus melengkapi dirinya dengan 10 macam sifat. 10 macam keadaan. Baru dia bisa mendapatkan pahala tersebut. Awaluha ayya'rifa miqatis salati wa yahfidhaha. Yang pertama sekali, agar muadzin mendapatkan pahala, dia harus benar-benar paham waktu-waktu salat dan dia benar-benar menjaga waktu salat. Jadi muadzin harus paham kapan waktu salat tiba. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Dia harus paham benar-benar. Lalu setelah dia paham bahwa waktu zuhur adalah masuk waktu zuhur, tergelincir matahari ke barat, lalu dijaga waktu tersebut.
Artinya ya seperti kajian kita yang lalu, muadzin itu memang orang yang memperhatikan perjalanan matahari, matanya terus ke langit melihat kapan waktu salat tiba. Kalau tiba waktu salat, dia mengumandangkan azan. Nah, itu syarat yang pertama. Wasani, dan yang kedua, sifat yang kedua, ayyahfadha halaqahu fala yuaddi halaqahu li ajlil adzan. Ini yang mungkin kurang diterima oleh masyarakat ramai, oleh masyarakat banyak. Seorang muadzin itu hendaknya menjaga lingkungannya. Ayyahfadha halaqahu, menjaga lingkungan sekitarnya. Artinya lingkungan sekitar dia adzan. Fala yuaddi halaqahu, jangan sampai muadzin itu mengganggu lingkungan sekitarnya li ajlil adzan, karena adzan. Ini yang kurang kita terima biasa. Sehingga waktu pemerintah membuat peraturan, orang-orang awam memprotes karena orang awam tidak paham. Jadi akhirnya disalahkan pemerintah. Seorang muadzin, kata Abu Lais, baru bisa mendapatkan pahala di saat dia mengumandangkan azan, dia memperhatikan keadaan sekitar, sehingga azan yang dia kumandangkan tidak mengganggu orang. Jadi suara dalam mengumandangkan azan itu harusnya tidak mengganggu orang lain. Ini dari sudut pandang si muadzinnya. Kalau dari sudut pandang masyarakat sekitar, ya hendaknya dia tidak merasa terganggu dengan suara azan. Tapi yang ingin dibicarakan sekarang sudut pandang muadzin. Jadi orang yang mengumandangkan azan harus memperhatikan sekitarnya. Kumandang azannya jangan mengganggu orang. Jadi wajar berarti pemerintah membuat peraturan volume mikrofon, ya, wajar. Jadi mungkin ini salah satu rujukan. Nah, jadi jangan mengganggu orang sekitar. Yang kedua, baru mendapatkan pahala. Yang ketiga, wasalitu idza kana ghaiban la yasqutu ala man adzana fi masjid. Seorang muadzin ketika dia berhalangan, kan biasa kita ada muadzin-muadzin yang telah ditetapkan, tapi ada waktunya muadzin itu berhalangan. Ketika dia berhalangan, seorang muadzin itu tidak boleh marah terhadap orang lain yang mengumandangkan azan di masjidnya. Jadwalnya dia yang azan, tapi sudah ditunggu tidak datang, ada halangan, atau orang nggak tahu kemana dia, waktu azan sudah tiba, lalu ada orang yang mengumandangkan azan. Seorang muadzin itu tidak boleh marah kalau ada orang lain yang mengumandangkan azan karena dia berhalangan. Kayak bengeh tanya kayak koh janro, kayak cok jadwal roh, ya, kayak teken ini, ya, baik bengeh tanya. Nyan yang kedua. Yang keempat, warabiu ayyuhsinal adzan. Seorang muadzin itu hendaknya memperbagus suara adzan. Jadi di saat dia mengumandangkan adzan dengan suara terbagus, dengan irama yang terbagus, sehingga orang menarik mendengarkan suara adzan. Bugot adzan. Jadi sunat memperbagus suara, memperindah suara, memperindah irama ketika kita mengumandangkan azan. Baik sampai wadada azan ditanya oleh masjid, ibu kegop motomu kamu kumat. Ya, ku motomu kamu kumat ibu kegop. Baik sampai dia, karena tertarik urung, malah ya urung. Ya urung. Jadi
Baguskan suara ketika mengumandangkan adzan. Yang kelima, wal khamisu al ayatluba thawaba minallahi ta'ala wa la yamunna 'alan nas. Seorang muadzin dalam mengumandangkan adzan hendaknya dia mencari pahala adzan dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan dia menggembar-gemborkan terhadap manusia. Jadi wateta adzan sidro muadzin lam hati kopnyan bu ikhlas karena Allah, cuma mengharap pahala dari Allah. Bu karena Allah. Dan mengumandangkan adzan, setelah mengumandangkan adzan jangan mencerita-ceritakan kepada orang lain. Bek pegah masjidnya lu adzan, masjid lu adzan, masjid lu adzan. Tidak perlu. Karena itu dapat membatalkan pahala amal. Jadi hana pegah tepat. Wasadisu, dan yang keenam, ayyamura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yaqulul haqqa lil ghani wal faqir. Yang keenam, seorang muadzin itu hendaknya mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar dan selalu berkata benar baik kepada orang kaya ataupun kepada orang fakir. Jadi seorang muadzin selain dia mengumandangkan adzan, mengajak orang untuk salat, juga harus menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik leuh bang di masjid, di luar masjid kahanahi urang bang. Urang pakat sembahyang di dalam masjid, di luar masjid pi bubuh pakat kau sembahyang. Artinya benar amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dia harus konsisten dalam menyebarkan kebenaran, baik di hadapan orang kaya atau di hadapan orang miskin. Baik menyoba urang gatin dan tuju tidak nyopegah kebenaran. Ban tadu ngurang kaya, kapaya anggo-anggo tanyo gopnyan yang pegah tanyo anggo dengar handa je pegah tanyo. Takut hilang sesuatu yang kita harapkan. Nyo tidak boleh. Seorang muadzin harus konsisten menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan benar baik kepada orang kaya atau orang miskin sama saja. Yang ke-6 tadi. Sekarang wasabi, dan yang ke-7. Ayyantadiral imamu biqadari ma la yashukku alal qaum. Seorang muadzin itu hendaknya menunggu imam sekira-kira tidak memberatkan jamaah. Ini ketika muadzin selesai mengumandangkan adzan, kapan dia membaca iqamah, mengumandangkan iqamah? Hendaknya ditunggu imam. Iqamah itu hendaknya ketika imam sudah berdiri di tempat salat. Jadi imam pun bermukum menyokat ruwat iqamah kerja aju. Gedong ina pada tempat salat, muadzin baru mengumandangkan iqamah. Jadi sunat menunggu imam baru dah iqamah. Menyogalam terus imam baik dah iqamah. Tapi sunat menunggunya sekira-kira tidak memberatkan jamaah. Baik dah preh dan nyoka dua jam dalam roh imam bagus anda kamar-kamar. Yang kau ra jemaah anda jalim masjidnya ikut kau. Nak masjid lain. Jadi monyo kita nyoka na aturan padit menit metu leuh adzan mama. Jadi aturannya harus dipahami oleh muadzin, harus dipahami oleh imam. Seharusnya imam ketika sudah sampai waktu iqamah dia langsung berdiri posisi tepat di tempatnya di mihrab. Muadzin melihat imam sudah berdiri langsung membaca iqamah. Makmum langsung ikut berdiri. Karena makmum baru diperintahkan berdiri ketika imam sudah berdiri, bukan ketika iqamah.
Bajan katanya ke yudak makmum. Kan watai ke kemat, watai imum ke gedak. Kan baju. Ketika imam sudah berdiri, baru kita makmum ikut berdiri karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan fala taqumu, jangan kalian berdiri sehingga kalian melihat aku berdiri, kata Rasulullah. Rasulullah, aku, kata-kata aku ya Rasulullah waktu itu adalah sebagai imam. Jadi Rasulullah melarang orang jamaahnya berdiri kecuali jamaah sudah melihat Rasulullah sebagai imam berdiri. Nah, maka menyatulah gedang imam, kita nyopi tulat dadang. Bantulah dadang, tulat tiap saf. Karena imam pun nanti sebelum membaca takbiratul ihram disunatkan menginspeksi saf. Dalam hadis riwayat oleh Abu Hurairah, beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumna ila shalah yastawi sufufana fa idza stawiya fakabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau ketika kami bangun untuk mendirikan salat, kata Abu Hurairah, beliau meluruskan dulu saf kami. Jadi ke inspeksi Rasulullah. Ke periksa sahabat, ke lurus bugolok. Maka minimal seorang imam ketika mau memimpin salat, dia harus menoleh ke kanan sekali untuk melihat saf di kanan dan ke kiri sekali untuk melihat saf ke kiri. Kalau ada yang belum lurus, belum merapat, belum merapi, diperintahkan untuk meluruskan, merapatkan dan merapikan. Dan kita makmum pun harus paham kata-kata imam itu. Ketika imam mengatakan saf, lurus, rapat, kita berusaha cepat meluruskan. Baik ana hukum tanya imam hai ke pegah. Kamu thon imam ke pegah, ana ubah-ubah tanya betul ke thon. Padahal kata tapi ana ubah-ubah tanya. Dan ketika kita meluruskan saf, yang menjadi patokan kita adalah orang yang ada di belakang imam. Yang berdiri di belakang imam itu adalah medan magnetnya. Jadi yang di kanannya merapat ke dia, yang di kirinya pun merapat ke dia. Baiknya merapat ke dia, sehingga urung-urungnya ke dia. Ujung je diguna. Ini patokan. Jadi yang di tengah ini tetap. Yang belum rapat, merapat ke dia. Yang belum rapat, merapat ke dia. Dari idih guna. Idih guna. Lagi itu press guna merapat. Ya, lagi yang tak mudah. Ya. Yang ke-8, wasaminu alla yaghdiba ala man akhida makanahu fil masjid. Seorang muadzin itu hendaknya tidak marah ketika ada orang yang menempati tempatnya dalam masjid. Tanya muadzin ke kana tempat, patah ke muadzin, pulau rajmuah kada dia tulis. Ya, mana tulis no, muadzin. Lalu na orang lain menempati tempatnya. Nyan baik dia pegah kelau pri gurunya. Buta huruf, anu tulis nyan tempat lu muadzin. Mantang ya dongnya. Jangan marah. Kalau mau dapat pahala azan. Menyokana hana merompok pahala azan. Kan yang merompok kan pakai. Pulau pakai nama masjid, gak ada pahala azan. Gara-gara tempat kan pakai, gak ada pahala azan. Maka seorang muadzin tidak boleh marah ketika ada orang lain yang menempati tempatnya di dalam masjid tersebut. Apalagi para jamaah, secara aturan sebenarnya tidak dibenarkan mengosongkan tempat di saf yang pertama untuk orang-orang tertentu. Secara aturan agama tidak dibenarkan. Karena yang berhak menempati saf pertama adalah orang yang lebih dahulu datang. So yang kontrol gomnya yang berhak. Jangan sampai kita dengan karena menulis-tulis nama sehingga dibiarkan kosong. Orang yang datang duluan harus berada di saf kedua. So yang dong kenan urung yang tulat-tulat terus hendak berde tulat terus sebab pejabat gomnya.
Aba urang malim punya. Tuladroh tak kok nyan sah pertama. Ikok he ija rumah dari minong bunga. Hai itu mengdong bahasa pertama karena kalau udah tulis-tulis nan yang tidak dibenarkan. Maka membudaya katanya oleh nyanyi. Maka na terus urang ke pekelak-kelak pripro ke utang-utang huruf ya aja gedang aja punya. Ada idong gop lagi nyan dan nyobek gabu. Nyotanya muadzin. Munyo gabu tu gak ada pahala azan. Ya, kemudian yang ke-8, yang ke-10, wattasi'u allayatula salata baina adzan wal iqamah. Jadi seorang muadzin itu tidak boleh terlalu panjang melakukan salat antara adzan dengan iqamah. Artinya jarak adzan dengan iqamah itu tidak boleh terlalu panjang. Terlalu panjangnya pulang bang urut. Yang menurut adat setempat, jauh antara azan dengan iqamah itu sewajarnya berapa menit. Pulang kepada urut. Ya, mungkin pada tempat, leh ke azan, di tengah jum dengan baru iqamah. Nah jauh. Mungkin, badanya ji, jauh. Maksudnya di daya. Daya, nah jauhnya. Kadang tak biasa. Ya. Apa anak ni kadang le azan baru yang mana-mana nyoji tu. Maka di tengah je baru iqamah. Tapi bak katanya masih-masih juna jio. Ulama musafir pahadan ni itu ipiu ino rencana ina semayang leho padanya. Rupanya di tengah je baru azan baru iqamah. Hai dong di tengah musafirnya ni. Karena tripkan masjid nyanda pre baru na jamaah. Jadi hendaknya antara azan dengan iqamah itu tidak boleh terlalu lama. Yang terakhir yang ke-10, wal ashiru ayyata ahada masjidahu fayathuruhu minal qadri wa yajnibu sibyan anhu. Seorang muadzin itu juga harus berusaha memelihara masjid. Jadi kon bang-bang mendong ya surahnya. Harus berusaha menjaga memelihara masjid. Dia harus mampu membersihkan masjid dari kotoran-kotoran dan menjaga agar anak-anak itu tidak bermain-main dalam masjid. Nyan tugas muadzin. Baru na pahala muadzin. Baiknya gejak bang tagai, tapi ni haki gedong inan naji, hana gedemu pinah. Nah muadzin nagian karena tugasnya bang tagai, kaki dia bang tagai. Rapine haki gedong naji, hana gedemu pinah. Padahal apabila di dalam masjid itu ada najis, dalam kajian fikih dalam mazhab Syafi'i, maka kalau yang melihat cuma satu orang, fardu'in menghilangkan najis tersebut dari masjid. Tapi kalau yang melihat, yang mengetahui ada beberapa orang, maka fardu kifayah menghilangkan najis tersebut dari masjid. Yang pendapat sunat hana, mandua fardu. Cuma fardu'in dengan fardu kifayah. Kalau hukumnya fardu berarti wajib menghilangkan najis. Ketika tidak kita hilangkan najis berarti kita berdosa. Karena yang disebut dengan wajib adalah ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang diberi pahala dikala dikerjakan dan akan disiksa kita dikala kita meninggalkannya. Tanging najis lah mutajid pun surah. Tacok tapi nah pahala. Ketika kita tinggalkan Allah mana ni gede. Yu'aqabu, kita akan disiksa karena hal tersebut. Maka muadzin juga selain mengumandangkan adzan harus memperhatikan kebersihan masjid dan memperhatikan berusaha membuat keadaan masjid itu nyaman bagi orang yang melakukan ibadah salat di dalamnya. Sehingga disebutkan tidak boleh muadzin membiarkan anak-anak ribut di dalam masjid. Harus gedam anak-anak ribut. Nyan para jamaah 10 hal yang harus dilakukan oleh muadzin apabila pahala-pahala
yang telah kita kaji dalam beberapa hadis itu ingin didapatkan oleh muadzin. Nah, kemudian imam juga harus punya hal-hal yang harus dilakukan juga untuk mendapatkan pahala. Wa yahtajul imamu ila asyri khisalin hatta tatimma salatahu wa salata man khalfah. Begitu juga imam, ia membutuhkan 10 macam sifat juga. Sehingga salatnya menjadi sempurna dan salat orang yang di belakangnya sempurna. Tidak orang yang memimpin salat, yang bertindak sebagai imam juga harus memiliki 10 macam sifat. Sehingga salatnya sempurna dan orang yang di belakangnya pun sempurna salat mereka. Awaluha yang pertama ayyakuna qari'an li kitabillahi ta'ala wa la yakunu luhana. Yang pertama, orang yang menjadi imam itu adalah orang yang qari, yang fasih membaca Al-Quran, bukan orang yang salah dalam membaca Quran yang membuat berubah makna Al-Quran. Jadi harus orang yang fasih yang jadi imam. Qari, orang yang fasih membaca kitab. Wasani, dan yang kedua antakuna takbiratuhu jasman sahihat. Seorang imam itu hendaknya takbir-takbir yang ia bacakan itu jelas dan benar. Beatek baca takbir mukabom ragu jamaah punya kagak takbir kubalau. Nah, pakai model jamun kurang baca doa kena. Amin. Ujung dengan ada punya. Baca meno dan ada punya ba ujung dengan baru raya. Amin. Nya hana sunat tasawuf amin menyolehkan doa. Sunat kita aminkan doa apabila seluruh doa itu terdengar oleh kita. Nyo hana terdengar, hana payah pun amin. Kadang ti kamu doa buciret nyo, amin lam nakun ni nyo. Buciret ti amin. Dro dekun amin, magupi ti ciret Allah. Maka menyodu dah dengar doanya baru sunat takun amin. Rata-rata bahan jamun ke hana dia dah dengar tu. Seperti tengku jamun mengkabam-kabam tu kan, ujung baru dia dah dengar bio. Amin ni tanya. Ujung birahmatika ya arhamar rahimin, ujung rahimin, atau muttaqin, ujung tagai awai padrah. Jadi baca takbir dikala memimpin jamaah juga harus terdengar jelas dan fasih dan benar. Sampai muno nak kasus lagi tanya sebab muno. Karena bak kesemayangnya kebaca le imam surah sajadah terus ba ayat sajadah kan ketujuh le imam. Karena kurang jelas kebaca takbir le makmum hana tujuh. Muno abang monyo kabeh dah baca ayat ka pasti tak terus ni tanya antara rukuk dan sujud. Menyo takbir yang baca le imam tu Allahu Akbar. Nya ni fikir makmum pu ruku. Tapi menyo takbir ke baca Allahu Akbar. Nya mungkin ni fikir makmum ruku karena takbir tre pasti gede sujud. Jadi orang yang di belakang tahu bahwa imam ini sujud. Sebab mana walaupun tak depu ke baca surat sajadah, ayat sajadah, menyo imam hendak sujud dan nyo makmum hanya sujud. Maka menyo dapat ke baca Allahu Akbar, kan tak fikir dan nyo ruku, mudah ruku dan nyo. Pandan yo kok nyang ke sujud. Ujung-ujung buat ra. Aku kacau balo jemaah masjid. Nah yang baru, nah yang semayang kedua duduk, nah yang semayang lain, nah yang ikut imam. Yang ikut imam bidang hukum, yang baru bidang enggak hukum. Nak kacau balo. Nyo nak katuh bagi tanya orangnya. Nah pernah katuh bagi tanya orangnya. Nah, jadi seorang imam itu harus jelas. Munyo mau turun sujud ya panjangkan takbirnya sampai dahinya terkena sajadah. Munyo ruku pendekkan takbirnya jangan terlalu panjang sehingga jelas. Kemudian yang ketiga wasalisu ayatim ruku'ahu wa sujudah.
seorang imam itu hendaknya menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Karena apabila rukuk dan sujudnya tidak sempurna, salatnya tidak sempurna. Kalau salat imam tidak sempurna, maka salat orang di belakangnya pun ikut tidak sempurna. Maka imam harus menyempurnakan rukuk dan sujud untuk sempurnanya salat dia. Warabi'u ayyahfadha nafsahu minal haram wa syubhat. Ini yang lebih parah lagi, yang lebih harus diperhatikan oleh imam. Imam itu bertanggung jawab tidak hanya di saat sedang berdiri sebagai imam. Di luar itu dia juga harus menjaga dirinya. Jangan terlibat hal-hal yang haram dan syubhat. Maka Mbak Gob, kan badannya, Mbak urang yang berpendapat rukuk hari itu, monya urang merukuk hanya ke timum. Kung ku Sulaiman dan pirukuk. Dia adang timum. Nya hana jemaah ini ke nya. Hai dong timum. Karena yang gapurung tidak menjaga diri dari perbuatan haram. Mah badannya hana ada peduli dia nyo. Kok gede. Pak Goy peduli terus banyak. Jadi seorang imam itu harus menjaga dirinya. Jangan terlibat hal haram, artinya jangan mengkonsumsi yang haram dan jangan mengkonsumsi hal-hal yang syubhat. Makanannya harus dari yang halal dan thayyibah. Perilakunya juga harus seperti itu. Jangan berperilaku dengan perilaku yang haram. Nah, be imam ate tumayang ino tagai lenya ka main si. Imam main si bilanyo. Bagi dia kuping main si. Terus dia tumayang ada imam danyo. Nya dapat sehat je pecah je. Nah, imam lain danyo. Nah, buku patah dah. Nah. Yang selanjutnya wal khamisu ayyahfadha siyabahu wa badanahu wa anil adha. Seorang imam itu hendaknya menjaga, memelihara pakaiannya dan badannya dari kotoran. Yang dimaksud dari najis. Jadi seorang imam ketika hendak berdiri menjadi imam benar-benar memperhatikan badan dan pakaian. Pastikan pakaiannya tidak ada kotoran najis, badannya juga tidak ada kotoran najis. Nah, jadi harus perhatikan. Yang tadang imum lagi danyo kepiah benadangi ulang model kepiah. Nah, lagi kepiah di kumuh hari itu. Nyata kepiahnya kena mana ya. Nah, bineh-binehnya. Yang kadang kau nyamuk kau mati la kau mati pijit. Gudai kau tope di dalamnya. Tadang tu imum yang selama je hanrah mayang yang dalangnya. Maka harus periksa kep lagi imum harus periksa dan kep pupuna dan kep mana dete. Bajet alhat menuinan yang bajet imum ina yang lihat kadang ina. Kadang pupuna ada dalam bajetnya. Periksa. Baik dadang imum. Kita Iban. Bajet buntuk. Ya, makruh ni. Makruh. Tidak memelihara kehormatan. Jadi bahaya sekali apabila pakaian imam itu bernajis. Sekalipun tidak diketahui, tetap tidak dimaafkan. Sekalipun tidak diketahui, tetap tidak dimaafkan. Makruh. Karena sunat ketika kita mau melakukan salat menutup kepala. Numpu je anak macam kepiah, pokoknya kepala tertutup. Nah, numpu je. Pokoknya kepala tertutup. Anak kepiah, anak kurban, naridak terserah drone. Anak lain bajai-bajai ada balik dan juga boleh, pokoknya enggak tertutup. Kemudian yang selanjutnya wasadisu an la yatula qira'ata illa birida qaum. Seorang imam itu tidak boleh memanjangkan bacaan kecuali dengan rida jamaah. Jadi imam itu harus melihat kondisi jamaahnya. Jadi ada jamaah yang disebut jamaah mahsurin, artinya jamaah tetap. Ada daerah jamaahnya tetap, di urung-urungnya tapi hana urung lain. Dan kamu minta punya urungnya tapi dan BH itu hana buku dapat baca panjang, ya silahkan baca. Tapi kalau jamaahnya bukan mahsurin, tidak bisa diperkirakan, maka imam itu tidak boleh membaca panjang-panjang. Contoh masjidnya hana mahsurin karena ramai
Musafir tidak boleh panjang-panjang. Yang tu'en-tu'en mentaunya. Karena masjid Rabineh jalan, lehnya le musafir lah. Musafirnya macam-macam, nah yang mengkarat, nah yang macam. Ada kan musafir le dom, nah karat sakit gendut, kebutuhan biok tu. Nah yang kalau kata kebro, karat kiri, kebutuhan macam tu, nam tu maka betrem ha. Le dom ditanya bak bacaan buat surah anak banyak. Bak adah yang dulu gede tu. Nah dia oh tham banyak, tham ditanya mak dua go kata kun ikutnya golong piu. Ku baca. Tham pernah. Yo, be order ini tu bi gendut, dah puthun be order ini tu bi gendut. Ijah ada roda tadi menyukur roda ka anali bahala jamaah ini kata baru. Ya, ni mau mati hati. Be panjang-panjang tak. Biasa baca tahiyat panjang imam. Hana syarat minimal. Disyaratkan pokoknya orang yang diikut imam mengetahui kesalahan-kesalahan imam lalu bisa memperbaikinya. Nah, tapi hendak syaratkan begitu. Wasadis wasabi dan yang ketujuh Allah ya'juba binafsi. Seorang imam itu tidak boleh merasa dirinya hebat. Tidak boleh ujub. Ujub kau merasa roh hebat. Pe ujub. Ada je ke imam. Tentang roh hebat imam. Nah, ulam tu tentang tidro yang tu lain hana. Nah, baik lagi yang wasamin dan yang ke-8 alla yadkhula fi salati hatta yastaghfirallah min jami'i dzunubi li'annahu syafi'un liman khalfah. Yang ke-8 seorang imam itu hendaknya tidak masuk kepada salat kecuali dia sudah beristighfar dulu terhadap seluruh dosa-dosanya. Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk orang di belakangnya. Jadi dia harus membersihkan diri dulu, baru dia bisa memimpin orang beristighfar. Ya, baca istighfar dulu ila imam, dengan baru Allah Akbar takbiratul ihram. Tak ampun dosa oleh Allah. Sebab dosa-dosanya bisa jadi menyebabkan salah dalam sembahyang. Hanya biasa karena dosa terjadi kesalahan. Yang ke-9 tadi, idza sallama la yakhussa bi nafsihi bid-du'a fayakunul qaum. Imam ketika sudah salam tidak boleh mengkhususkan dirinya dalam berdoa, maka kalau dia mengkhususkan dirinya dalam berdoa fayakunul qaum, dia dianggap berkhianat kepada jemaah. Leh salam imam munyo doa nyan payah doa ke mandum urang. Hanja ke dengan lafaz mufrad, harus baca doa dengan lafaz jama'. Munyo baca doa dengan lafaz mufrad, maka imam itu dianggap pengkhianat. Doa ke roh, berleh budamang roh segala surga. Oh, bung damang neraka ke dia. Nyan dianggap imam pengkhianat. Wal ashiru dan yang terakhir yang ke-10, idza nazala fi masjidihi gharibun yas'aluhu amma yahtaju ilaih. Ketika di masjid yang dipimpin dia ada orang asing, gharibun, ada orang asing. Terus turis kena. Ai orang asing kan turis. Pokoknya orang luar, bukan jemaah ini biasa. Orang jamaah tu. Nyan yas'aluhu amma yahtaju ilaih. Seorang imam itu harus bertanya kepada orang asing itu kira-kira butuh bantuan apa. Tanya kah nak perempuan bi orang asing butuh bantuan apa? Kadang orang asing nak butuh bantuan, umantah anak berupa kubah kadangnya. Punya guru bayang ju yo gado. Beuna ojut kamu kubah kadangnya. Omotoh nak berupa parkir. Beuna oi no ada parkir. Jadi seorang imam itu ketika ada orang asing datang ke masjid, dia harus bertanya kepada orang asing, kira-kira orang asing itu apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dibantu. Lagenyan payah datanya orang asing. Nyan tugas imam itu yang harus dilakukan imam, baru pahala sempurna salatnya dan sempurna salat orang di belakangnya. Baru pahala yang kita ceritakan dahulu didapatkan oleh imam. Mungkin ini dulu kajian kita para jemaah. Kajian masih tentang kelebihan adzan masih ada, tapi insyaallah mungkin pertemuan minggu yang akan datang saya break dulu ya kajian tentang adzan. Kita nanti akan berbicara
berbicara tentang kajian kelebihan ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan memperingati maulid Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.